Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa laki-laki yang soleh masuk surga akan mendapatkan bidadari. Lantas, wanita atau perempuan yang saleha akan memperoleh apa di surga? Surga adalah tempat yang paling dirindukan oleh seluruh umat muslim di dunia. Surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan sempurna, kekekalan, dan tiada akhirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang bertakwa akan tinggal dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman yang indah dan sumber air yang melimpah. Mereka mengenakan pakaian dari sutra, ada yang halus dan ada yang tebal. Mereka duduk berhadapan. Di sana, mereka diberi bidadari-bidadari. Dalam surga ini, mereka bebas meminta segala jenis buah-buahan yang mereka inginkan dengan nikmat yang sempurna tanpa adanya kekhawatiran. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim sebagai karunia dari Tuhanmu. Yang demikian, itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran, Surah Ad-Dukhan, ayat 51-57. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kenikmatan surga. Ketika kita membahas kenikmatan surga, seringkali kita mendengar tentang bidadari-bidadari yang indah dan berwajah cantik jelita. Lantas, pernahkah kita berpikir bagaimana kedudukan wanita di dalam surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahli surga itu makan dan minum di surga, tetapi mereka tidak buang air besar, tidak buang ingus, dan tidak kencing. Akan tetapi, apa yang mereka makan di dalam surga itu menjadi sendawa, seperti bau minyak kasturi. Mereka diilhamkan untuk bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diilhamkan untuk bernafas. Hadis riwayat Muslim. Di sana Allah menghadirkan bidadari yang cantik, jelita, dan paras yang sempurna. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 72, bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih, dipingit di dalam rumah. Kemudian Allah kembali berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 58, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 22-24 pun juga sama. Firman Allah, dan ada bidadari-bidadari bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan ayat-ayat tadi, seakan-akan memang bidadari dari hanya diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Namun pada hakikatnya, hal tersebut juga berlaku untuk para wanita. Hal ini ditegaskan melalui Quran Surah Ali Imran ayat 195. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan. Seorang wanita di surga nantinya akan menjadi istri dari suaminya yang terakhir di dunia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, seorang wanita di surga adalah istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Namun bagaimana jika wanita tersebut belum menikah saat masih di dunia? Dan bagaimana jika wanita tersebut telah bercerai sebelumnya saat masih di dunia? Keadaan wanita di dunia tidak luput dari 6 keadaan. Yang pertama, jika ia meninggal sebelum menikah, maka ia nantinya akan dinikahkan dengan pria ahli surga yang juga dalam keadaan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan semakin menyempurnakan ahli surga tersebut, sama seperti halnya bidadari yang juga membahagiakan mata. Kedua, dia ditalak suaminya dan tidak menikah lagi sampai ia meninggal. Kondisi wanita ini sama dengan kondisi wanita yang pertama. Ia akan dinikahkan dengan ahli surga. Dan yang ketiga, ketika kondisi wanita yang suaminya tidak masuk surga, meskipun ia meninggal masih bersuami, ia sama halnya dengan kondisi wanita yang pertama dan yang kedua. Ia juga akan dinikahkan dengan pria ahli-ahli surga yang telah mentalak istrinya dan tidak menikah lagi sampai ia meninggal. Rasulullah bersabda, sudah ada seorang pun yang membujang di surga. Keempat, dia meninggal setelah menikah, baik suaminya menikah lagi ataupun tidak sepeninggalnya.
Wanita seperti ini kelak akan menjadi istri dari suaminya di dunia. Kelima, suaminya meninggal terlebih dahulu, kemudian dia tidak menikah lagi atau menjanda sampai akhir hayatnya. Jika begitu, maka laki-laki yang akan menjadi suaminya di surga adalah suaminya dulu di dunia. Dan terakhir, kondisi di mana wanita yang suaminya meninggal terlebih dahulu kemudian ia menikah lagi. Wanita dengan kondisi seperti ini, maka suaminya adalah pria yang terakhir menjadi suaminya di dunia. Syekh Ibnu Jibrin berkata bahwa setiap wanita di surga mempunyai kelebihan dari bidadari disebabkan karena amal saleh dan ketaatan yang dikerjakan di dunia. Demikianlah video singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.